Oke, terima kasih teman-teman dari PCM. Selamat sore juga buat Pendeta Sony Kapitan dan semua panitia yang sudah berkenan mengundang saya. Em, saya sebenarnya nggak layak untuk berada di sini, teman-teman. Tadi Bro Ronald bilang from Egypt to Canaan. Kalau saya sepertinya from Canaan to Egypt nih sekarang nih. Karena mulai dari SD sampai kuliah S1, saya advent banget gitu. Saya nggak pernah mencicipi pendidikan di luar institusi Advent sampai sekitar 4 tahun yang lalu, di mana saya berkesempatan untuk kuliah di universitas yang bukan Advent. Saya tanya sama Elisa kemarin, emangnya saya layak nih, masuk nggak nih kriterianya? Um, Katanya karena saya pernah berkuliah di luar, jadi masuk kriterianya. Oke. Okay? Anyways, ini merupakan satu kehormatan buat saya bisa sharing ilmu beserta dengan Bro Ronald. Kita beberapa kali berinteraksi. Pak Monang juga saya harusnya panggil tulang, ya, tulang siring-ringo, oleh karena tulang ini adalah tulang dari istri saya. Kemudian Bang Norman, beberapa kali kita pernah berinteraksi juga ya di Jemaat Anggrek. Puji Tuhan. Baik, sedikit perkenalan saja teman-teman. Saya tamat dari UNAI 2004. Saya ambil jurusan accounting. Tetapi oleh karena berkat Tuhan yang sangat luar biasa, saya berkesempatan untuk mencicipi pendidikan di luar negeri, di University of Liverpool di Inggris, dan saya menyelesaikan MBA saya di tahun 2017 dengan dukungan dari Shifting Scholarship. Shifting Scholarship adalah beasiswa yang diberikan oleh pemerintah Inggris bagi negara-negara berkembang untuk berkuliah di Inggris Raya, ya. Dan puji Tuhan juga, oleh karena berkatnya yang begitu luar biasa, saya sih nggak layak untuk menerima, tetapi sekolah di tempat saya berkuliah menobatkan saya menjadi Student of the Year, ya. Pada waktu saya berkuliah kemarin, wisuda kemarin, dari antara semua teman-teman MBA kelas saya. Tuhan itu sungguh baik, ya. Tuhan bisa bekerja dalam cara yang luar biasa yang kita tidak pernah harapkan, kita tidak pernah pikir-pikirkan. Tuhan bisa kasih gitu. Saya sangat bersyukur untuk itu. Dan uniknya juga di Inggris itu organisasi seperti PCM ini juga ada, tetapi mereka menggunakan nama AAC. Dan saya kebetulan berkesempatan untuk jadi salah satu pengurusnya, ya, pada waktu saya kuliah di sana, di Conference Inggris Utara, ya, North England Conference. Nah, in fact, kaos yang saya pakai ini, teman-teman, kalau lihat ini AAC, adalah kaos yang kita pakai di sana. Dan sangat menarik, ya, organisasinya kecil, karena tidak ramai orang Advent yang ada di kampusnya saya, tetapi kita saling bahu-membahu untuk saling support, ya, which is a very good thing. Dan Tuhan mempercayakan saya untuk menakodai perusahaan di tempat saya bekerja sekarang, Sodexo Indonesia. Sodexo Indonesia sendiri adalah Integrated Facility Management Service. Itu sedikit tentang saya. Kemudian saya diminta untuk membawakan topik ini, what to do after graduation. Nah, ini cerita lama, ya, sama seperti tulang siringo-ringo tadi, ya. Ini cerita lama, tahun 2004 saya mulai bekerja. Sedikit cerita, saya di tahun 2000, di tahun keduanya saya berkuliah, saya sakit. Sehingga saya harus mengambil jeda 1 tahun, cuti. Saya nggak melakukan apa-apa, saya hanya ambil kursus accounting, kemudian ya mengerjakan pekerjaan yang normal di kampung saya. Kemudian saya kembali. Pada waktu itu saya begitu capek, begitu lelah beraktivitas, ya, dan pada waktu itu summer, sehingga saya jatuh sakit. Tetapi puji Tuhan, saya kejar ketinggalan saya.
Saya masuk setelah 1 tahun cuti, dan saya bisa menyelesaikan skripsi saya hampir on time ya di bulan Desember tahun 2004. Hanya beberapa bulan setelah teman-teman satu angkatan saya itu menyelesaikan wisuda mereka, sudah di wisuda itu. Nah, saya mau sharing pelajaran yang pertama nih teman-teman. Ya, sederhana tetapi sangat penting. Ya. Don't get sick. Please take a good care of your health with good food, balanced living, and quality rest. Ya, mungkin sederhana tetapi ini sangat-sangat penting supaya pengalamannya tidak seperti saya, di mana saya harus menganggur cuti selama 1 tahun. Tapi the good thing adalah kita bisa kejar. Saya bisa menyelesaikan hampir on time, walaupun beberapa bulan harus terlambat, tetapi jumlah tahunnya itu tetap 4,5 tahun pada waktu itu ya, which is very menyenangkan buat saya, di mana saya bisa menyelesaikan semuanya itu. Nah, pelajaran yang kedua teman-teman dari sini adalah don't give up of the situation. Ya, masing-masing kita face different life challenges. Please don't make them as excuses to be tardy, demotivated, or even giving up. No. Tidak ada kata-kata kamus giving up. Oke? Karena walaupun challenge-nya ada, misalnya masalah keuangan, kesehatan, orang tua, keluarga, pelajaran, dan lain sebagainya, if you keep on improving yourself, keep on striving, pasti bisa kok. Ya, pasti bisa. Kemudian poin yang ketiga yang saya mau share adalah setelah saya lulus, puji Tuhannya itu saya bisa dapat pekerjaan bahkan sebelum saya menyelesaikan skripsi. Ya. Kemudian saya dapat pekerjaan waktu di Tangerang sebagai accounting officer. Saya bolak-balik tuh Tangerang Bandung untuk menyelesaikan skripsi saya, mengajar koreksi dari dosen, merevisi dan lain sebagainya. Sehingga itu benar-benar melelahkan ya. Sepanjang minggu kita sudah bekerja, kemudian during the weekend we have to go back and forth different cities ya. Tetapi ternyata bisa teman-teman ya. Kalau teman-teman yakin dengan kemampuan teman-teman berusaha, itu bisa. Oke, so pesan saya yang berikutnya ini adalah start early ya. Be ahead of the market because competition is fierce. Oke, kalau teman-teman sekarang berada di tingkat 3, tingkat 4 ya, sudah mulai harus berpikir nih. Siapkan CV, mulai improve your network, kenalan dengan berbagai orang, ketahui arah kalian nanti akan kemana, nanti kita akan bahas sedikit ya. So start early. Oleh karena orang berdatangan terus nih, kompetitor kalian akan berdatangan terus dari berbagai kampus, dari berbagai universitas. So when you start early, teman-teman bisa langsung segera belajar apa yang terjadi di market. Oke, nah setelah itu Nah, ini yang keempat, poin yang keempat sekalian saya sampaikan. You are powerful. You have everything that you need to be successful. Your energy, your capacity, you can be productive in many things at the same time. Seperti yang saya share tadi, sekalian bekerja, juga ngerjain skripsi, ya bolak-balik. So teman-teman, misalnya teman-teman punya kegiatan ekstrakurikuler, pekerjaan part-time, punya bisnis sampingan, keluarga, pacaran, be productive, ya apapun itu, selagi positif, be productive, ya kita punya kapasitas untuk itu kok, ya jangan cuma ambil satu gitu, kemudian after that you go lazy, ya nggak ada pekerjaan, jadinya malas-malasan, waktunya teman-teman akhirnya terbuang dengan sia-sia. Setelah itu 1 tahun saya bekerja, kemudian saya pindah pekerjaan. Nah, ini teman-teman dari perusahaan multinasional, saya pindah ke perusahaan lokal. Nah, di perusahaan lokal inilah saya belajar keseluruhan dari corporate finance, ya. Walaupun perusahaan lokal. Nah, ini jadi pertimbangan nih buat teman-teman. Biasanya di perusahaan yang besar gitu,
Kita nggak bisa ngelihat itu secara keseluruhan. Teman-teman akan jadi expert misalnya di accounts payable atau di sales atau di marketing gitu ya. Tetapi kalau teman-teman pindah ke perusahaan yang kecil, biasanya kelihatan tuh semuanya, mulai dari semuanya bahkan kita kenal ya, mulai dari bos, kemudian yang paling bawah. Nah, ini tidak ada yang lebih baik daripada yang lain. Tergantung teman-teman mau pilih yang mana arahnya. Oke? Okay? So, baik itu perusahaan yang besar atau perusahaan yang kecil, itu sama-sama saja. Silahkan teman-teman pilih sendiri. Pada waktu itu, saya kembali lagi ke perusahaan, setelah di perusahaan lokal, saya kembali lagi ke perusahaan asing. Itulah yang memberikan modal buat saya untuk mulai karirnya itu semakin naik hingga pada saat ini. Saya sudah kurang lebih 10 tahun ada di grup Sodexo Indonesia ya. Oke, apa-apa aja teman-teman potential roles buat mahasiswa ataupun lulusan Fakultas Ekonomi Bisnis. Ada banyak, saya sebutkan di sini beberapa. Tadi tulang siringo-ringo dari accounting ke finance, ya Bro Ronald itu dari auditing gitu ya. Ada juga yang ke banking, ini Bang Norman itu mungkin dari sales, business development, ada banyak sekali. Nah, sekarang, dan juga tipe-tipe organisasinya ya, seperti yang saya sebutkan tadi. Teman-teman mau ambil yang lokal, multinasional, NGO, atau kembali ke gereja, ya, mission, jadi dosen di UNAI, atau di UNCLUB, atau jadi akuntan, ataupun pengerja di conference, di kantor uni, itu terserah, yang mana-mana saja. Tetapi, apa nih yang menjadi basisnya? Oke, what do you like? What are you passionate about? Dan menurut teman-teman, expertise-nya teman-teman itu di mana? Kalau misalnya teman-teman itu accounting, finance, management, dan lain-lain gitu ya. What are you expert in? Nah, itu dipelajari. Kalau misalnya teman-teman, aduh bingung nih, saya nggak tahu mau yang disukain apa, passion-nya saya nggak tahu apa, ya udah, kalau gitu trial and error aja. Teman-teman coba, tidak suka, segera pindah. Coba, tidak suka, sampai teman-teman mendapatkan yang terbaik. Oke? Kemudian yang berikutnya adalah, ini sangat-sangat penting, continuous development. Continuous development. Nah, di pengalamannya saya, di tahun ketiga, karena saya orang accounting, di tahun ketiga, saya itu ambil tax brevet. Oke, pada waktu itu belum familiar ya. Itu tahun 2007 saya mengambil itu, ya 13 tahun yang lalu ya. Jadi tahun ketiga saya improve. Kemudian sedikit agak lama, 10 tahun kemudian, saya mulai ngebuka mata. I cannot remain like this. Ya, saya harus develop. Sehingga yang saya lakukan adalah saya ambil sertifikasi. Pada waktu itu saya mengambil CMA, Certified Management Accountant. Ya, 13 tahun setelah saya mulai bekerja. Kemudian 15 tahun setelah saya mulai bekerja, 9 tahun setelah saya mulai bekerja itu saya mengambil CMA, dan 13 tahun setelah saya mulai bekerja, saya mengambil S2, MBA. Oke, bisa macam-macam teman-teman, boleh itu training, sertifikasi itu berjibun ada banyak ya. Postgrad degree untuk ambil S2, ataupun mentoring program. Ya, mentoring program ini mungkin tidak banyak sekarang, tapi teman-teman boleh pilih. Boleh pilih saya misalnya, ataupun siapapun dari antara pembicara, ataupun kakak kelas gitu. Bantu saya dong, mentorin saya dong. Itu sangat-sangat penting teman-teman, dan saya yakin banyak orang yang dengan senang hati kasih teman-teman masukan arah karirnya seperti apa, kalau ada masalah di kantor seperti apa, dan lain sebagainya. Oke, sehingga waktunya bisa beda-beda ya teman-teman. Bisa saja di tahun kedua, di tahun ketiga Anda mengambil training, sertifikasi, S2 dan lain sebagainya. Oke, dan itu juga bisa saja jadi cukup mahal ya. Tetapi teman-teman selalu bisa memberikan mengajukan permohonan ke perusahaan saudara untuk bisa didanai ya. Kemudian carilah scholarship. Kalau itu semuanya tidak jalan, ya udah nabunglah dari gaji ya. Tapi ini sangat-sangat penting ya. Nah, kemudian ini soal gaji nih. Gimana sih cara nentuin pada waktu ngelamar gitu? Gimana nih cara nentuin? Itu ranging ya, mulai dari sangat rendah ke yang sangat atraktif. Oke. Khususnya untuk fresh graduate ya. Tergantung organisasinya, tergantung tipe pekerjaannya.
dan tergantung bagaimana perusahaan itu menilai saudara dari CV, dari interview, dan pengalaman berorganisasi misalnya. Di pengalamannya saya, itu accounting officer PMI ya, perusahaan multinasional ya, itu tahun 2004, itu nilainya atau gajinya itu 2 kali minimum wages untuk di daerah Tangerang. Nah, kalau misalnya teman-teman mencari di Jakarta, Jakarta sekarang itu minimum wages-nya itu 4,2. Itu minimum wages ya untuk anak mungkin SMA atau ya yang not very well educated lah ya. So teman-teman bisa meraba-raba ya. Kemudian ada juga employment status ya, ada yang kontrak. Nah, hati-hati nih teman-teman, kalau kontrak itu memang tidak ada probation. Tapi menurut Undang-Undang Tenaga Kerja Indonesia, kalau di tengah-tengah kontrak itu teman-teman pengen pindah, teman-teman berkewajiban nih membayar ke perusahaan sisanya. So, hati-hati. Tapi di sisi lain, perusahaan tidak bisa menghentikan kontrak Anda. Kalau kontrak Anda dihentikan, maka sisa kontraknya akan dibayarkan ke Anda. Oke? Ada juga yang permanen, tentu saja ada probation-nya. Oke? Saya pernah punya pengalaman, kalau misalnya gajinya itu ternyata tidak cocok, negotiate. Saya pernah minta waktu itu 2 kali lipat gitu, karena saya ngerasa value yang saya bawa itu nggak seimbang, nggak sebanding dengan apa yang saya dapatkan. Ya dikasih, walaupun nggak seperti yang saya minta 100% ya, dikasih 50%. Ingat ini kejadian ini? Ya, anak UI nih, mana nih anak UI? Ya, ya. Jadi tadi gue diundang interview kerja perusahaan lokal dan nawarin gaji kisaran 8 juta doang. Hello, meskipun gue fresh graduate, gue lulusan UI, Pak, Universitas Indonesia. Jangan disamain sama fresh graduate kampus lain dong. Ya. Level UI mah udah perusahaan luar negeri, LN ya. Kalau lokal mah oke aja asal harga cucok. Well, this is very true in a sense ya. Teman-teman silahkan tentukan value teman-teman berapa. Ya, saya mau 2 kali minimum wages, 3 kali, 4 kali, atau saya hanya minimum wages saja, saya happy. Terserah. So, ini jadi di luar sana itu adalah market. So, know your value, okay? Out there is a market, sell and buy. Ya, when you know your value, sell your value at the price that you desire. People will ultimately buy it or not buy it if they think it's too expensive, depending on their needs, sama their ability atau their budget. So know your value, okay? Very very important. Waktunya sudah berakhir, Bang. Okay, last one, pass. Okay, last one. So this is my experience, all right? Doesn't have to be applied to you if you think that will be good, okay? Pada waktu teman-teman nanti sudah selesai berkuliah, kemudian mendapatkan gaji yang pertama, saya menerapkan ini, teman-teman. Boleh dicontoh, boleh juga tidak, terserah teman-teman ya. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilan. Oke, so apa yang saya lakukan adalah gaji pertama saya nggak sentuh, pada waktu itu masih bergantung sama orang tua, oke, belum punya penghasilan, saya nggak sentuh, saya kirimkan untuk Tuhan. Saya nggak lakukan apa-apa, saya nggak sentuh itu. Karena saya mengingat ayat ini. So ini bisa menjadi teman-teman boleh ambil ini untuk diterapkan nanti kalau misalnya sudah dapat gaji pertama. Ini gaji pertama ini sangat spesial nih ya. Silahkan itu boleh diberikan kepada Tuhan. Bahkan boleh juga teman-teman lakukan begini. Misalnya gaji pertamanya 8 juta tuh kayak tadi anak UI ya, 8 juta. Kemudian setahun kemudian gajinya naik jadi 10 juta. Nah, selisih yang 2 juta boleh juga tuh dikasih buat Tuhan tuh. Karena itu adalah bagian yang pertama dari penghasilan yang baru gitu ya. Karena yang 8 tadi kan sudah diberikan gitu. Jadi praktek ini bukan untuk menyogok Tuhan ataupun bukan untuk supaya Tuhan berkati, tapi justru karena Tuhan sudah memberkati. Terakhir, nomor 9 yang paling bawah, in all thy ways acknowledge God. One of my favorite verses in the Bible itu Proverbs 3 verses 5-7. Ya, trust in the Lord and in all your ways acknowledge Him. Saya sampaikan ini dalam doa, mudah-mudahan teman-teman semuanya sukses, belajarnya sukses, dan nanti mencari pekerjaan pun sukses. Tuhan memberkati.